Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Julian. Dan di pembahasan kali ini saya akan melanjutkan cerita pengalaman seram ketika mendaki Gunung Salak part kedua. Masih pada penasaran kan kemarin gimana Rajik ketemu kakek-kakek itu? Oke, langsung saja sebelum mulai ceritanya kita putar intronya. Setelah melihat kejadian tersebut, Rajik pun melanjutkan perjalanannya dan bertemu kami di Puncak Manik sekitar jam 1 siang. Suasana saat itu agak mendung, dan setelah kami puas berada di Puncak Manik, kami langsung berziarah ke makom yang berada di puncak Gunung Salak. Tak lama setelah berziarah, rekan kami Melan mengalami menstruasi. Untungnya ada pendaki lain yang mengizinkan dia untuk berganti pakaian di tendanya. Sekitar jam 3 sore, kami melakukan perjalanan pulang. Di sini, kami menemukan kejadian yang tak terduga setelah melewati pos bayangan HM38S. Seiring dengan trek yang terus menurun, kelompok kami terpisah menjadi 2 bagian. Mungkin karena kita mengejar waktu, karena takut kemalaman di jalan. Tak terasa waktu terus berjalan seiring perjalanan pulang. Langit pun mulai gelap. Saat itu Mas Bayu yang tepat berada di depan saya terjatuh dari turunan trek pendakian hingga kakinya terkilir dan keseleo parah. Mas Bayu pun meronta-ronta kesakitan karena kaki sebelah kanannya terbentur akar yang melintang di jalur. Saat itu hanya ada saya, Rajik, Aris, Mas Bayu, dan Nadira yang terpisah di barisan belakang. Kebetulan saat itu saya sendiri yang menopang Mas Bayu berjalan karena beliau menahan rasa sakit dan tidak bisa berjalan secara benar. Jadi jalannya itu agak pincang. Belum selesai membantu Mas Bayu berjalan, Rajik yang terus menuruni webing tiba-tiba terbentur ke permukaan tanah hingga menyebabkan dadanya sakit dan sesak. Keanehan yang terjadi tidak bisa dijelaskan. Posisi tali webbing seolah-olah menjadi kendor, padahal sebelumnya tali webbing itu kencang, dan itu yang menyebabkan Rajik terbentur. Tapi kami semua tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Tiba di sebuah area yang cukup luas untuk beristirahat. Tak terasa waktu sudah mendekati maghrib. Area itu dipenuhi dengan pohon-pohon besar. Kami pun merebahkan badan di sekitar tempat itu. Hingga waktu maghrib datang, kami berdiam sejenak dan tidak melanjutkan perjalanan. Kami hanya terdiam dan tidak ada yang berani memadamkan azan maghrib di tempat tersebut. Tiba-tiba, tepat di atas pohon yang berada di tempat tersebut, ada sosok makhluk hitam bersayap lebar, mungkin sekitar 2 meter, terbang di atas kepala kami dan kemudian menghilang, disertai dengan angin dan dedaunan yang berjatuhan. Kami hanya saling menatap dan tidak ada yang berbicara karena dikagetkan oleh sosok tersebut. Mungkin dia tidak menerima kehadiran kami di tempat tersebut. Instruksi dari Rajik sebagai leader. Ayo lanjut perjalanan pulang, gak bakal bener nih. Tanpa kata, kami semua melanjutkan perjalanan pulang. Masih menjadi sweeper, saya yang berada di barisan paling belakang tidak menyadari ada sesuatu yang janggal dengan perjalanan kami. Di saat itu sudah tidak ada pendaki lain selain kami berlima. Dan anehnya, ketika saya berhenti berjalan,
ada suara getakan kaki tepat di belakang saya. Suara itu terdengar sangat jelas. Ya, pokoknya seperti itu. Seperti ada orang di belakang saya. Padahal sudah jelas saya yang berada di barisan paling belakang. Seiring berjalan dengan trek terjal yang semakin menurun, rekan kami Aris tiba-tiba ingin berpindah posisi ke barisan paling depan, yaitu tepat di depan Nadira dan Rajik. Jadi dia di posisi leader, sedangkan Mas Bayu tetap di depan saya. Aris sudah menyadari ada yang tidak beres, sehingga membuat dia ingin pindah ke barisan depan. Dan pada akhirnya saya pun menyadari di punggung saya ada yang menempel. Rasanya saya ingin teriak, tapi untuk berbicara pun jadi gemetaran. Sosok itu tinggi besar, hitam, dan berambut panjang. Ketika saya menoleh ke bahu sebelah kiri saya, wajahnya itu sungguh menyeramkan. Kulit wajah yang terkelupas dan bentuk yang tidak karuan, bercampur merah darah. Saya yang sudah tidak berdaya terus melantunkan ayat kursi dan surat-surat doa, sembari terbata-bata membacanya karena sudah ketakutan. Mas Bayu pun terus melantunkan ayat suci Al-Quran. Sosok itu masih terus saya gendong dan masih terus menempel di punggung saya. Rajik yang saat itu berbicara kepada Nadira, "Udah tenang, jalan aja cepet, jangan lihat kanan kiri, jangan lihat ke belakang, fokus aja jalan ke depan." Karena Nadira sudah sangat gelisah dan ketakutan. Kebetulan hanya dia satu-satunya perempuan yang berada di barisan kelompok kami. Seiring dengan lantunan ayat suci dan doa yang terus kami baca, sosok itu tiba-tiba melompat dan terus mengejar kami di posisi kiri di samping kami semua. Dan lebih mengerikannya lagi, sosok itu berubah menjadi pocong, tinggi, besar, hitam, dan melompat-lompat sambil tertawa. Mas Bayu pun berkata, "Punten, jangan ikutin, kita nggak ganggu, cepat pergi." Tak lama, ada angin besar datang di sekitar kami, dan sosok itu pun hilang entah kemana. Masih berlanjut perjalanan, langit sudah gelap, dan saya kembali menopang Mas Bayu yang kakinya masih sulit untuk berjalan sendiri. Kami sudah tidak bersemangat lagi karena fisik dan mental kami sudah disiksa habis-habisan. Tak terasa sudah berapa banyak keringat kami yang terus keluar. Jam sudah menunjukkan pukul 18.30 malam. Saat itu hanya Rajik yang membawa headlamp untuk penerangan jalan. Sedangkan persiapan kami kurang, jadi sebagian dari kami memakai flash handphone untuk menerangi perjalanan, sehingga hanya punggung teman kami yang terlihat oleh flash handphone. Untungnya stok air kami masih ada untuk sedikit mengisi energi. Sebelum memasuki persimpangan Bajuri, masih dengan hutan yang lebat dan tidak terlihat apa-apa, saya bertukar posisi dengan Mas Bayu karena keanehan kembali terjadi. Sekarang bahu saya yang sebelah kanan menjadi berat sebelah. Entah kenapa bisa seperti itu. Sontak saya berbicara, "Mas Bay, bisa tolong tukar posisi? Sekarang bahu saya berat sebelah," sambil berbisik kepada Mas Bayu. Karena kalau yang lain mendengar, takutnya bisa membuat suasana menjadi kacau. Untuk sementara, Mas Bayu menjadi sweeper menggantikan posisi saya. Hingga sampai jam 7 malam, kami mencium bau melati dan saya sendiri mendengar suara gamelan yang arahnya dari kejauhan
Suara itu ada di sekitaran hutan yang arahnya menuju Kawah Ratu. Saya bertanya kepada Mas Bayu, "Ada apa lagi ini? Emang kita ngelakuin kesalahan apaan sampai kayak gini?" Kata Mas Bayu. "Udah, lanjut aja. Nanti ceritanya di base camp." Tak lama setelah percakapan tersebut, kami terus berjalan. Tiba-tiba, rekan kami menyorot ke atas pohon. Saat itu, hanya saya yang refleks melihat ada sosok wanita bermata besar. Wajahnya putih terang, rambut yang usang, sembari menjulurkan lidahnya. Kira-kira panjang lidahnya melewati dagunya. Tapi sosok itu hanya memperhatikan kami. Saya yang melihat sosok itu terus berjalan melewatinya, tepat di bawah sosok itu sambil menundukkan kepala. Instruksi dari saya kepada yang lain, "Tolong jangan senter-senter ke pohon. Udah jalan aja, flashnya arahin ke depan aja." Saat keadaan kembali normal, saya kembali bertukar posisi menjadi sweeper sambil menjaga Mas Bayu yang jalannya masih pincang. Namun tidak cukup sampai di situ, gangguan belum berhenti. Dari segala arah tercium bau amis darah. Bau itu lumayan menyengat. Mungkin tidak semua kelompok kami bisa mencium bau amis darah tersebut. Selagi tidak membahayakan kami pun menghiraukan hal tersebut. Tak lama terdengar suara teriakan orang seperti kesakitan. Sambil saling menatap di kegelapan, Rajik berkata, "Udah terus, lanjut ayo. Kita temuin anak-anak yang udah duluan sampai pos Bajuri." Sekitar 20 menit kami terus berjalan. Tibalah kami di pos Bajuri dan bertemu dengan kelompok kami, juga para pendaki lainnya. Kami belum berani bercerita tentang apa yang kami alami ke teman kami yang terpisah saat perjalanan turun gunung. Sembari menikmati kopi dan mencairkan suasana, kami kembali menghibur diri dengan saling bercanda dan tertawa. Jam 8:30 malam, kami melanjutkan perjalanan pulang dari pos Bajuri. Sekarang kelompok kami semua telah berkumpul kembali, tapi saya tetap berjaga di barisan paling belakang. Sekitar setengah jam lebih kami terus berjalan. Kami telah tiba di kawasan gerbang pendakian Gunung Salak. Saat itu kami melewati gerbang yang tertutup, sehingga kami harus lewat samping untuk melewati gerbang tersebut. Tapi anehnya, ketika Mas Bayu berjalan melewati gerbang tersebut, dia terjatuh dan terperosot hampir masuk ke jurang, karena gerbang itu berada di sisi jurang tersebut. Untungnya saya langsung memegang tangannya. Dia sempat melamun. Saya bertanya, "Mas Bayu, kenapa?" Dia menjawab, "Saya sudah lemas, gak ingat apa-apa pas tadi jatuh." Untungnya dia masih bisa berpegangan ke tangan saya hingga tidak terperosot lebih dalam ke jurang itu. Masih dalam keadaan menopang Mas Bayu yang sudah lelah dan disiksa mentalnya. Akhirnya kami tiba di area parkiran Japanaspa dan berdoa bersama untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, kami mengunjungi salah satu teman komunitas kami yang tidak ikut mendaki ke Gunung Salak di daerah Cidahu. Kebetulan saat itu kami sudah menceritakan semua kejadian saat perjalanan di Gunung Salak. Saya pun dianjurkan untuk mandi dengan air doa dari bacaan ayat suci Al-Quran dan sholat malam setelah pulang ke rumah. Kebetulan
teman kami Egi bisa merasakan dan melihat hawa keberadaan makhluk halus. Tapi yang bikin merinding, teman saya tersebut mengatakan, mungkin malam ini saya nggak bakalan bisa tidur dengan nyenyak seperti biasanya, karena sosok itu mengikuti saya dan sampai sekarang pun dia ada di sini. Wujudnya itu semuanya putih terang, sampai wajahnya pun putih, berambut panjang, matanya agak besar sebelah, dan lidahnya menjulur cukup panjang, sambil tersenyum merintih ke arah kita semua yang sedang berkumpul di sini. Oke guys, itulah akhir dari cerita pendakian kami ke Gunung Salak, dan itu merupakan pengalaman nyata kami yang menurut saya sendiri cukup menyeramkan, ya bisa dibilang sangat seram. Mungkin di pengalaman berikutnya kami lebih mempersiapkan dengan pendakiannya, dan dengan semua kekurangan kami semua harus dipersiapkan dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys.